Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di acara Fakta. Kali ini bersama saya Rofi Rasidah. Kesuksesan dari penyelenggaraan pemilu serta pemilihan tidak akan hadir apabila tanpa partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dari pemilu serta pemilihan. Nah, terkait untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut, Bawaslu berupaya untuk melakukan pengembangan yaitu dengan adanya desa pengawasan. Nah, kali ini Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkolaborasi dengan pemerintah Desa Dayu, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar untuk mengembangkan Desa Dayu sebagai salah satu desa yang potensial untuk dijadikan sebagai desa pengawasan. Mengapa memilih Desa Dayu sebagai desa pengawasan? Apa tindak lanjut pasca dipilihnya dari Desa Dayu sebagai desa pengawasan? Lantas, bagaimana antusiasme dari warga Desa Dayu terkait dengan desa pengawasan? Kita akan temukan jawabannya di Fakta, menyambut antusiasme warga Desa Dayu sebagai pionir desa pengawasan. Pemilu bukan hanya milik lembaga bertiga ya, pemilu itu milik kita semua. Jadi baik dan buruknya pemilu itu kualitasnya juga Bapak Ibu sekalian juga ikut bertanggung jawab terhadap pemilu. Bung Karno memimpin dan seterusnya. Itu memang terjadi apa istilahnya waktu itu Soekarno ada yang mengusulkan bahwa menjadi presiden seumur hidup, ada yang menolak karena negara ini negara republik, bukan negara kerajaan. Akhirnya ada semacam kudeta ya. Terjadilah peristiwa Super Semar. Nah, mulai dari situlah permasalahan demokrasi. Makanya pada kesempatan hari ini saya mengangkat mengawal demokrasi melalui partisipasi masyarakat. Halo, kembali lagi di acara Fakta. Kali ini saya bersama salah satu peserta dari acara Rakor Pembinaan Desa Pengawasan yang pada kesempatan kali ini kita berada di Desa Dayu, Kecamatan Gondangrejo. Nah, kali ini saya sudah bersama Novita. Ibu Novita. Iya. Dari Saya dari pemerintahan Desa Dayu sebagai kadus. Oke. Begini Bu, terkait dengan pelaksanaan dari acara kali ini yaitu Rakor Pembinaan Desa Pengawasan, di mana Ibu merupakan salah satu dari peserta Rakor. Nah, terkait dengan adanya ide desa pengawasan ini Bu, mungkin bisa disampaikan oleh Ibu terkait dengan tanggapan dengan adanya ide desa pengawasan. Ya. Terima kasih sebelumnya. Kami mewakili dari pemerintah Desa Dayu khususnya sangat berterima kasih sekali ada acara pembinaan Rakor binaan untuk desa pengawasan ya. Karena untuk ini bisa menjadi bahan kami mensosialisasikan tentang pemilu kepada warga masyarakat, terutama kami sebagai kadus atau kepala dusun, sebagai kepala wilayah di dusun masing-masing yang biasanya kami bersinggungan langsung dengan warga masyarakat. Apa yang tadi dipaparkan di Rakor bisa kami sampaikan kepada warga masyarakat agar paling tidak warga masyarakat mulai terbuka pemikirannya, mengubah mindset masyarakat bahwa kita harus untuk pemilu berikutnya
akan lebih baik daripada yang sudah-sudah. Iya. Terutama karena kemarin-kemarin pasti yang namanya pemilu akan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran ataupun money politik atau seperti apa. Yang namanya politik pasti seperti itu. Tetapi paling tidak dengan adanya binaan seperti ini dari kami bisa ikut berkontribusi langsung kepada warga masyarakat agar masyarakat sendiri nanti bisa mulai mengubah cara berpikirnya dan mereka juga bisa ikut membantu kami dalam pelaksanaan pemilu berikutnya. Baiklah, berarti memang respon dari Ibu sangat positif terkait Sangat positif untuk binaan desa pengawasan ini. tentang pelaksanaan tadi ya Bu ya, Iya, desa betul pengawasan. Nah kemudian barangkali bisa disampaikan nih, kan 3 tahun lagi, tepatnya pada tahun 2024 kita akan menghadapi yang namanya pemilu maupun pemilihan. Nah dengan adanya agenda tersebut mungkin bisa disampaikan nih terkait dengan masukan-masukan dari Ibu terkait dengan dalam rangka untuk menyongsong pelaksanaan dari pemilu dan pemilihan 2024 yang lebih baik. Yang jelas kami karena berada di pemerintahan paling bawah selaku di pemerintahan desa, kami tetap meminta support dukungan dari Bawaslu, kemudian dari tingkat kecamatan juga, kemudian kami yang berada di tingkat paling bawah agar kami juga bisa terpacu untuk bisa melaksanakan pemilu berikutnya dengan lebih baik lagi dan semoga pelanggaran-pelanggaran itu nanti sudah bisa terkurangi. Kalau untuk money politik atau apa itu memang kita nggak bisa ya langsung menghilangkan, itu memang nggak bisa, tapi paling tidak kita memang bisa menekan agar untuk kedepannya lagi segala sesuatu penyimpangan tersebut bisa teratasi pelan-pelan dan nanti berikutnya lagi kita bisa mengadakan pemilu yang lebih baik lagi agar mendapatkan pimpinan yang juga lebih baik lagi. Betul. Jadi tadi telah disampaikan terkait dengan masukan bagi penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di tahun 2024 yang lebih baik. Terima kasih. Kali ini saya sudah bersama salah satu peserta dari acara Rakor Pembinaan Desa Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang berlokasi di Desa Dayu, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Di sini saya sudah bersama Pak Satimin dari Kepala Dusun. Oke Pak. Gini Pak, terkait dengan penyelenggaraan dari acara kali ini yaitu Rakor Pembinaan Desa Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, di mana Bapak sendiri merupakan salah satu peserta ya Pak. Nah mungkin bisa disampaikan nih Pak terkait tentang menceritakan perasaan Bapak selama mengikuti penyelenggaraan acara pada kesempatan kali ini. Ya, saya terima kasih dengan adanya Rakor Pembinaan Desa Pengawasan yang mudah-mudahan nanti untuk penyelenggaraan pemilu yang akan datang tahun 2024 nanti bisa berjalan lebih baik. Maka dari itu dengan adanya Rakor ini nanti kita selaku yang di masyarakat bisa memberi pengarahan-pengarahan kepada masyarakat yang mana agar nanti kualitas dalam pemilu 2024 nanti bisa menciptakan hasil yang lebih baik, pimpinan yang lebih baik. Dan maka dari itu waktu yang masih panjang ini kita bisa memberikan arahan kepada semua warga yang mempunyai hak pilih. Ya betul. Baiklah Pak, tadi kan telah disampaikan beberapa materi, di mana beberapa materi tersebut disampaikan oleh narasumber-narasumber ya Pak. Nah narasumber-narasumber tersebut kan tentunya juga membahas nih terkait dengan bagaimana desa pengawasan, kemudian terkait dengan anti politik uang, seperti itu ya Pak ya. Nah menurut Bapak itu sendiri seberapa pentingkah serta bermanfaatkah materi-materi yang telah disampaikan oleh narasumber tadi dalam rangka penyelenggaraan acara hari ini yaitu Rakor Pembinaan Desa Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang berlokasi di Desa Dayu, Kecamatan Gondangrejo. Ya memang sangat perlu sekali, sangat penting sekali. Karena apa? Warga itu kalau belum ada rakor seperti ini kan cuma taunya kita cuma datang milih. Betul. Tapi yang dipilih yang kayak apa kan tidak tahu. Maka dari itu dengan adanya pembinaan seperti ini nanti ke depannya nanti warga itu bisa diarahkan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pembinaan seperti ini
kualitas pemilihan nanti bisa menghasilkan yang lebih baik. Iya, berarti memang sangat bermanfaat ya Sangat Pak ya? bermanfaat bagi masyarakat. Iya, betul. Baiklah, demikian tadi wawancara kita bersama salah satu peserta yaitu Bapak Satimin. Satimin, Ya. Kali ini saya sudah bersama Kepala Desa Dayu, Kecamatan Gondang Rejo, dengan Bapak Mesran, ya? Mesran Agus Susilo. Mesran Agus Susilo. Nah, seperti yang kita tahu Pak, bahwa pada hari ini memang Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkolaborasi dengan pemerintah Desa Dayu dalam pilot project yaitu Desa Pengawasan, dan tepat pada hari ini juga diselenggarakan yaitu rakor dari pembinaan Desa Pengawasan yang bertempatan di Desa Dayu, Kecamatan Gondang Rejo. Nah, menurut Bapak itu sendiri, bagaimana respon dari pemerintah Desa Dayu, Pak, dengan terpilihnya Dayu sebagai Desa Pengawasan? Nah, terima kasih Mbak. Kami sebagai Kepala Desa Dayu dan mewakili masyarakat Dayu, sebenarnya kami kaget juga pertama menerima WA dari Mas Edi nggak salah, dan dilanjuti untuk mengadakan rakor pengawasan desa Desa Dayu, ditempatkan di Dayu, dan kami kaget sendiri karena baru kali ini dilaksanakan di Gondang Rejo kali ya. Dengan Gondang Rejo dan Dayu sebagai pilot projectnya, dengan dilaksanakannya hari ini dengan ada penandatangan perjanjian kerjasama Mbak, antara Desa Dayu dan Bawaslu untuk menjadi desa pengawasan pemilu penyelenggaraan pemilu nanti. Ya, kami hari ini sudah diselenggarakan di Dayu, ditempatkan di Museum Dayu, Klaster Dayu dari bagian dari BPSMP Sangiran. Ya, moga-moga apa yang disampaikan Bawaslu yang kami hadiri sama teman-teman tokoh masyarakat dan perangkat desa dan Bapak RT RW yang datang di hari ini, dan itu berkenan menyampaikan nanti kepanjangan tangan Bawaslu dan kami ke masyarakat. Semoga penyelenggaraan pemilu ke depannya mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang kemarin dilaksanakan ya, seperti money politik atau janji-janji politik yang nanti kalau saya kepilih nanti saya bangun ini, bangun itu, dan kami waktu memilih dikasih imbalan dengan satu suara berapa ribu kan. Moga-moga dengan itu masyarakat Dayu mengurangi menerima janji ataupun pemberian yang nanti mengakibatkan kos politik itu tambah naik karena apapun nanti yang dikeluarkan calon anggota DPR ataupun kepala daerah yang dikeluarkan itu pasti minta imbalan untuk kembali. Itu makanya dengan pelaksanaan hari ini, semoga nanti tidak hanya hari ini aja, nanti umpamanya kami ada penyelenggaraan, ada RT atau ada apapun, nanti kami bisa minta teman-teman Bawaslu untuk bisa hadir dan masih penjelasan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilu dan pengawasan pemilu. Semoga pemilu kedepannya tambah baik dan baik lagi. Iya, baiklah. Tadi telah dijelaskan bahwasanya memang antusiasme ya Pak ya dari masyarakat maupun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dari acara kali ini. Nah, tadi kan telah disampaikan terkait dengan beberapa materi seputaran tentang pengawasan, kemudian demokrasi ya Pak ya, kemudian anti politik uang seperti itu, dan tentunya kan tadi banyak sekali masyarakat yang ikut terlibat dalam sesi tanya jawab ya Pak ya. Tadi ada banyaklah yang ikut menanyakan terkait materi tersebut. Nah, menurut Bapak sendiri ataupun tanggapan Bapak sendiri, bagaimana dengan materi yang sudah disampaikan tadi? Apakah memang sangat menarik menurut Bapak?
Saya kira menarik ya, Iya. karena memang itu kan beliau-beliau yang kasih materi Pak Budi sama Mas Iksan itu kan memang sudah komisioner Bawaslu ya, Ya. Bawaslu, dan beliau sudah berpengalaman dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu Iya. yang tambah lama, karena nanti yang 2019 saja rumit sekali Pak ya, Iya. rumit sekali dalam pelaksanaannya. Nanti 2024 ya kalau disamakan dan itu tambah rumit lagi nanti. Iya. Ya makanya nanti ya kita kerja keras di Bawaslu juga, di pelaksanaan pemilu juga untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih baik lagi. Baiklah, tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Dayu, Bapak Mesran, bahwasanya memang menarik ya Pak ya materi yang telah disampaikan, dan antusiasme dari para peserta juga dirasakan ya Pak ya. Baiklah, demikian tadi wawancara kita bersama dengan Bapak Mesran selaku Kepala Desa Dayu. Halo sahabat Bawaslu, kali ini saya sudah bersama salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar, yaitu dengan Bapak Iksan. Ihsan. Nah, seperti yang kita tahu Pak, bahwasanya pada hari ini, tepat Ya. pada hari ini, Bawaslu Karanganyar bersama dengan pemerintah Desa Dayu melaksanakan yaitu Rakor Pembinaan Desa Pengawasan. Ya. Yang mana pada kesempatan kali ini kan ditunjuk Desa Dayu sebagai Desa Dayu, Kecamatan Gondangrejo sebagai salah satu desa pengawasan. Ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, mungkin Bapak bisa menyampaikan alasan mengapa memilih Desa Dayu sebagai salah satu desa pengawasan. Ya, jadi begini sahabat Bawaslu, bahwa Desa Dayu ini posisinya memiliki posisi geografis yang sangat jauh dari pusat kota Kabupaten Karanganyar, berbatasan langsung dengan Kabupaten Sragen. Jadi jarang orang yang menyisir di daerah pinggiran ini. Maka dari itu Bawaslu melaksanakan atau melakukan kegiatan ini di Desa Dayu. Salah satunya itu. Yang kedua juga ada alasan di sini juga, selain alasan letak geografis, di Desa Dayu ini ada potensi wisata yang luar biasa. Di sini ada museum purbakala klaster Dayu, di mana itu satu-satunya museum purbakala yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Iya. Ya. Baiklah, berarti tadi ada beberapa hal ya Pak ya, Ya. mulai dari wisata dan Ya. mungkin agar bisa mengenalkan Desa Dayu ke masyarakat, bahwasanya Desa Dayu juga ditunjuk sebagai salah satu desa pengawasan. Tetapi begini Mbak Rofi, jadi yang menjadi alasan kuat seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Desa Dayu ini letaknya jauh sekali dari pusat kota Kabupaten Karanganyar, jauh. Jadi untuk mengakses ke sini saja dari pusat kota lebih dari 1 jam. Jadi kita mencoba menyisir daerah-daerah pinggiran Karanganyar untuk tetap ikut menjadi warga masyarakat yang berpartisipasi aktif ketika nanti tahapan pemilu maupun pilkada, menjadi pengawas pemilu partisipatif. Oh, baiklah, jadi memang Desa Dayu ini kita perjalanannya saja juga Iya, menempuh jauh perjuangan dari ya Pak. Karanganyar aja 1 jam Iya. lebih untuk mengakses ke daerah ini. Kan. Iya, ya, jadi memang sosialisasi Bawaslu tidak hanya sekedar yang terdekat, Iya, namun juga tidak hanya di wilayah Karanganyar kota saja, Iya. kita harus menjangkau seluruh yang di seluruh pelosok Iya, Kabupaten Karanganyar. Ya. Ya, baiklah. Kemudian terkait dengan tindak lanjut Pak, Ya. dengan dipilihnya Desa Dayu sebagai pilot project dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai desa pengawasan. Nah, bagaimana tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar terkait dengan terpilihnya Desa Dayu sebagai desa pengawasan? Jadi gini Mbak Rofi, Bawaslu Karanganyar itu tetap komitmen. Iya. Bawaslu Karanganyar tetap komitmen setelah kita melakukan kegiatan tadi, kita tetap komitmen menindaklanjuti apabila ada permintaan dari warga khususnya di Desa Dayu. Itu ketika ada pertemuan RT, ada pertemuan PKK, Karang Taruna, apapun perangkat desa, kita dimintai untuk menjadi istilahnya menjadi sharing atau menjadi narasumber dalam sharing diskusi. Kita tetap siap, karena itu bagian dari tanggung jawab kita dalam rangka terus menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap terus menjadi pengawas partisipatif
Nah, jalan satu-satunya ya dengan seperti itu, komitmen Bawaslu tetap kita kita berkomitmen untuk tetap menyampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Baiklah, jadi tidak terbatas hanya hari ini ya Tidak Pak, hanya ya? terbatas hari ini, Iya. di kemudian hari nanti ada permintaan, kita harus siap. Iya. Dan satu lagi, tanpa biaya apapun, kita karena sudah difasilitasi oleh negara. Baiklah, jadi sosialisasi ini pastinya akan memberikan dampak tidak hanya hari ini, namun juga berlanjut Ya. pada kemudian hari. Ya. Baiklah, demikian wawancara kita bersama dengan salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar, yaitu Bapak Ihsan. Ya. Demikian fakta kali ini, sampai jumpa di acara fakta berikutnya. Menjaga suara rakyat merupakan tugas dari Bawaslu. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator yang menentukan kesuksesan penyelenggaraan dari pemilihan serta pemilu. Kolaborasi antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan pemerintah Desa Dayu dalam mengembangkan desa pengawasan merupakan salah satu harapan baru. Gelanggang politik yang kian mendekat menuju tahun 2024 akan dikejutkan dengan semangat antusiasme dari masyarakat Desa Dayu dalam melakukan pengawasan partisipatif menuju penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebagai suatu semangat baru. Saya Rofi Rasidah undur diri, sampai jumpa di acara Fakta edisi berikutnya. Salam awas.